dari kelompok F ingin menyampaikan tentang penerapan konsep lampiran linier tertentu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Kurniawan dengan NIM 04251033 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Muhammad Jadi Kurniawan dengan NIM 04251025 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Firly Lezati dengan NIM 04251053 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Nisandra Saputra NIM 04251029 dari Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penyelesaian di kasus 4 bagian 1. 3. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian dari soal yang nomor 3, masalah diskon produk, deskripsi, masalah manajer, penjualan sebuah toko menemukan bahwa respon penjualan 2 plus 30D plus 100, di mana P dalam kurung D adalah jumlah unit yang terjual dalam jumlah puluhan dan D adalah persentase diskon dalam persen. Saya di sini akan memaparkan penyelesaian dari soal yang A, yaitu hitunglah jumlah penjualan produk secara eksak ketika diskon 15%. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal yang A, yaitu penjualan eksak pada diskon 15%. Kita yang pertama itu mensubstitusikan D sama dengan 15 ke dalam fungsi. Yang pertama itu negatif 8 dikali 15 pangkat 3 ditambah 12 dikali 15 pangkat 2 ditambah 30 dikali 15, kemudian ditambah 100. Selanjutnya yaitu negatif 0,8 dikali 3375, yaitu dari hasil 15 pangkat 3. Kemudian ditambah 12 dikali 225 ditambah 450 ditambah 100. Q dalam kurung 15 sama dengan min 2700 ditambah 2700 ditambah 450 ditambah 100 yang hasilnya yaitu 550. Dikarenakan hasil penjualan eksak harus memenuhi puluhan, harus dikalikan terlebih dahulu dengan 10 yang hasilnya yaitu 5.500 unit. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyelesaian dari soal B, yaitu lampiran linier L dalam kurung D di sekitar titik A. Kita memilih titik A sama dengan 14 dikarenakan titik A cukup dekat dengan 15. Persamaan lampiran liniernya sehingga menjadi L dalam kurung D sama dengan I dalam kurung A ditambah I aksen dalam kurung A dalam kurung D negatif A sama dengan I dalam kurung 14 ditambah I aksen dalam kurung 14 dalam kurung D dikurangi 14 kurung tutup. Kemudian kita menghitung Q sama Q dalam kurung 14 yang menghasilkan negatif 0,8 dikali 2744 ditambah 12 dikali 196 ditambah 420 ditambah 100 yang menghasilkan 676,8. Untuk memenuhi persyaratan yaitu dalam jumlah puluhan unit sehingga dikali 10 terlebih dahulu yang menghasilkan 6.768 unit. Kemudian kita melakukan turunan Q aksen dalam kurung D dan nilai Q aksen dalam kurung 14 sama dengan negatif 2,4D kuadrat ditambah 24D ditambah 30 yang menghasilkan negatif 470,4 ditambah 336 ditambah 30 yang menghasilkan negatif 104,4. Kemudian estimasi untuk D sama dengan 15 yaitu L dalam kurung 15 sama dengan 6.768 ditambah negatif 104,4 di dalam kurung 15 negatif 14. L dalam kurung 15 sama dengan 6.768 dikurangi 104,4 yang menghasilkan 6.663,6, sehingga hasil estimasi unitnya yaitu mendekati 6.664 unit. Total pendapatan dari promosi diskon. Deskripsi masalah departemen pemasaran mencatat hasil penjualan harian 110 hari promosi diskon bertahap. Itu hari ke 0 diskonnya 0%, penjualannya 20 unit per jam. Hari ke 1 diskonnya 5%, penjualannya 35 unit per jam.
Hari kedua diskonnya 10%, penjualannya 55 unit per jam. Hari ketiga diskonnya 15%, penjualannya 70 unit per jam. Hari keempat diskonnya 20%, penjualannya 80 unit per jam. Hari kelima diskonnya 25%, penjualannya 85 unit per jam. Kemudian hari ke-6 diskonnya 20%, penjualannya 75 unit per jam. Hari ke-7 diskonnya 15%, dengan penjualan 60 unit per jam. Hari ke-8 diskonnya 10%, penjualannya 45 unit per jam. Hari ke-9 diskonnya 5% dan penjualannya 30 unit per jam. Pertanyaan nih, jika S dalam kurung T adalah laju penjualan pada hari ke T yang diasumsikan ini tertentu secara eksplisit, bentuk dari fungsi tersebut: gunakan dari poin D untuk mendapatkan konsumsi air irigasi kumulatif. Gunakan Riemann kiri untuk mengestimasi konsumsi air irigasi kumulatif. Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin E. Data yang diketahui hari ke T 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laju penjualan S dalam kurung T unit per jam sama dengan 20, 35, 55, 70, 80, 85, 75, 60, 45, 30, 20. Fungsi laju penjualan S dalam kurung T secara linear dengan menggunakan konsep pembentukan persamaan garis yang melalui dua titik S1, S1 dan T2, S2 pada setiap interval dan memperoleh fungsi piecewise sebagai berikut: 15T tambah 20, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1, 20T tambah 15, 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2, 15T tambah 25, 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3, 10T tambah 40, 3 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4, 5T tambah 60, 4 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5, min 10T tambah 125, 5 kurang dari T kurang dari sama dengan 6, min 15T tambah 165, 6 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 7, min 15T tambah 165, 7 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 8, min 15T ditambah 165, 8 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 9, min 10T ditambah 129 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 10. Total penjualan kumulatif. Total unit terjual dapat dicari dengan menghitung integral dari fungsi laju penjualan S dalam kurung T selama waktu 0 hingga 10 hari. Integral 0 sampai 10 S dalam kurung T dt sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 10 integral interval I S dalam kurung dt. Hasil perhitungan integral untuk setiap interval adalah sebagai berikut: 27,5 ditambah 45 ditambah 62,5 ditambah 75 ditambah 82,5 ditambah 80 ditambah 67,5 ditambah 52,5 ditambah 37,5 ditambah 25. Hasil dengan 555 unit. Total terjual dari unit tersebut adalah 555 unit. F. Estimasi menggunakan Riemann kiri. Lm sama dengan delta T dikali ST0 ditambah ST1 ditambah ST2 ditambah ST3 ditambah ST4 ditambah ST5 ditambah ST6 ditambah ST7 ditambah ST8 dan ditambah